Halo semuanya, dalam episode kali ini hanya diperuntukkan untuk 17 tahun ke atas dan tidak disarankan untuk anak-anak karena kita akan membahas tentang sejarah gelap di benua Eropa era abad pertengahan. Jadi zaman dulu itu di abad pertengahan untuk penyelidikan atau menginterogasi orang itu tidak hanya ada hukuman tapi juga siksaan. Dan kata tortur yang berasal dari bahasa Prancis dan tortura bahasa Latin itu artinya penyiksaan. Dan sistem penyiksaan ini sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno dan Yunani, tepatnya abad 2 Masehi. Dan awalnya itu memang untuk menghukum budak, tapi seiring berjalannya waktu diperuntukkan kepada khalayak umum. Dan penyiksaan hukuman pada abad pertengahan ini juga berbeda-beda levelnya, jadi tergantung kejahatannya apa. Biasanya yang paling parah itu adalah pengkhianatan dan makar kepada raja. Berikut ini macam-macam hukuman atau siksaan di benua Eropa pada abad pertengahan. Jadi ada fakta menarik toh guys. Kalau hukuman atau siksaan pada abad pertengahan itu kadang namanya seperti nama orang dan unik-unik, bahkan saya tidak tahu mengapa seperti itu. Hukuman ini dikategorikan bermacam-macam. Yang pertama kategorinya adalah physical damage atau kerusakan fisik atau tusuk menusuk kalau bahasa Indonesianya begitu. Nomor 1 namanya instep bur, jadi itu sepatu bur besi atau bur besi sepatu. Jadi kalian bisa bayangin itu sepatu boot tapi itu terbuat full dari besi. Jadi punggungnya itu bolong, dikasih besi yang lumayan, bukan lumayan sih, pendek, tapi ujungnya itu runcing. Jadi ketika diputar tuasnya itu semakin turun mendalam itu merusak kaki. Hukuman ini biasanya diperuntukkan untuk pengkhianat dan terinspirasi hukuman pada masa Yesus, yaitu kakinya dipaku. Dan instepbur ini berasal dari Jerman dan biasanya sang tertuduh atau orang yang disiksa ini akan mati karena infeksi. Terus kemudian nomor 2 itu chair of torture. Jadi kalau diartikan ini kan sudah sakit ya, kursi pesakitan. Kalian bisa bayangin itu kursi dan di atasnya samping kanan kiri belakang itu ada duri dan itu jumlah pakunya itu berkisar 500 hingga 1500 paku. Jadi si tertuduh atau pelaku kejahatan ini disuruh duduk dan diinterogasi sampai mengaku. Itu tidak menyebabkan kematian, tapi sangat-sangat merusak fisik ya. Dan hukuman ini juga terjadi di Cina. Nomor 3 ini agak ngeri-ngeri sedap ya, dan kalian mungkin sudah pernah membaca atau melihat di film namanya pel atau bahasa Indonesianya disula, disate gitu. Jadi pel ini adalah hukuman yang sangat menggenaskan, yaitu kalian bisa bayangin ada tombak yang tajam dan itu ditusukkan bisa dari anus atau vagina, dan itu langsung ke atas menusuk ke punggung belakang. Itu hukuman yang paling sadis dan tidak menyebabkan kematian langsung, tapi disiksa secara pelan-pelan untuk interogasi. Biasanya itu menyulanya itu si orang itu terbaring, kemudian ketika sudah ditusuk itu berdirikan, jadi dia turun menurun secara perlahan. Biasanya meninggal karena kehabisan darah dan kerusakan organ tubuh. Jadi ini juga untuk
hukuman bel atau di sate ini toges biasanya untuk para pengkhianat dan makar. Kalau kalian pernah baca buku, salah satu yang memakai hukuman sulak ini adalah Vlad Templar dari Rumania sana. Kalian bisa kok baca, atau film. Kalau kalian suka nonton TV seri Eropa, salah satu TV seri yang bisa kalian tonton itu adalah Da Vinci Demon. Di sana ada hukuman sulanya. Dan sula ini sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Fir'aun, juga Mesopotamia. Jadi kalau si Vlad ini ya mengadopsi saja sih, sebenarnya sudah jauh dilakukan dulu banget zaman Mesopotamia. Nomor 4 ini Iron Maiden. Jadi bukan band, tapi ini sebenarnya nama hukuman atau alat hukum. Jadi Iron Maiden ini kalian bisa bayangin seperti peti besi. Awalnya itu memang diperuntukkan untuk menghukum, ditutup aja, tapi enggak pakai senjata. Tapi seiring berjalannya waktu, Iron Maiden ini ada peti besi, terus dalamnya itu banyak duri-duri, banyak pisau. Dan itu ketika terdakwa atau pelaku kejahatan ini dimasukkan ke dalam peti besi tersebut, tidak bisa bergerak. Jika ia bergerak maka akan terluka. Iron Maiden ini juga sering digunakan di Jerman. Kalau di Jerman namanya Eiserne Jungfrau. Dan penampakannya Iron Maiden ini sangat unik karena terkadang artistik. Itu seperti perempuan, terkadang seperti monster. Kalau kalian pernah menonton film Old Guard, nah itu salah satu hukuman di adegan film itu memakai Iron Maiden. Nomor 5, Denying Device. Sebenarnya hukuman ini sudah pernah diterapkan di Batavia pada era kolonial Belanda. Jadi hukumannya ini alatnya seperti tang. Jadi kalian kalau bayangin tuh tangnya yang besar sekali. Dan kegunaannya ini untuk mencabut kuku-kuku terdakwa atau pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini biasanya adalah kaki tangan seorang makar atau anak buah makar, juga seorang maling. Di Eropa pada abad pertengahan juga sering digunakan untuk memburu penyihir. Seperti itulah. Jadi pokoknya kalau nggak mau ngaku, ya tetap disiksa sampai ngaku. Kalau nggak ngaku-ngaku, biasanya habis dicopot kukunya itu dibakar tipis di atasnya, seperti itu guys. Terus lanjut ya, nomor 6 itu flying knife. Flying knife ini bentuknya, bukan bentuknya sih, jadi si terdakwa ini biasanya dibawa ke tempat umum, kemudian ditelanjangi, dikuliti hidup-hidup. Kalau masih hidup, maksudnya bertahan dalam kesakitan itu, pelakunya ini akan dibakar. Hukuman seperti ini pernah terjadi kok di Yogyakarta. Hanya saja saya tidak akan menjelaskan atau menyebut siapa pelakunya atau korbannya. Yang pasti beliau itu adalah seorang perempuan karena tidak sengaja melakukan kesalahan. Beliau ini dihukum dibelek perutnya pada saat beliau hamil. Ngeri sedep. Kemudian nomor 7, hanging, drawing, quartering. Ini juga sebenarnya hampir sama seperti flying knife, tapi lebih ke diiris memakai pisau, disiksa pelan-pelan. Hukuman ini juga dikhususkan untuk kejahatan yang paling tinggi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi jika mereka merencanakan atau membayangkan kematian raja, istrinya, atau putra sulung dan ahli warisnya, memperkosa atau mencabuli istri raja, putri tertuanya jika belum menikah, atau istri dari putra sulung dan ahli warisnya, melakukan atau mengadakan perang melawan raja di wilayahnya,
mengikuti atau mematuhi perintah musuh, memberi bantuan dan kenyamanan pada musuh sang raja di wilayah kekuasaan raja atau di tempat lain, memalsukan segel atau materai dan mata uang kerajaan, dengan sengaja mengimpor uang palsu, membunuh kanselir, bendahara, atau salah satu hakim raja saat menjalankan tugas mereka. Jika ada yang melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka pelaku kejahatan akan ditahan di penjara selama beberapa hari, lalu ditarik ke tempat eksekusi dengan kuda dengan tangan diikat. Setelah sampai di tempat eksekusi, pakaian mereka dilucuti, mereka dibawa ke perancah dan digantung. Di bawahnya ada perapian untuk membakar organ tubuh mereka. Dengan perlahan dikuliti dan dikeluarkan isi perutnya, ada juga yang dikebiri. Mereka yang masih sadar pada saat ini akan melihat isi perut mereka terbakar sebelum jantung mereka diangkat. Setelah tidak bernyawa, tubuhnya akan dipotong-potong menandakan kematian yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap bagian tubuh yang dipotong-potong kemudian ditampilkan di depan umum sebagai peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Kemudian nomor 8 itu mutilation tool atau mutilasi lah. Jadi alat untuk menghukumnya ini berbentuk seperti capit, ada yang kayak kuku kucing, terus ada yang kayak jepit-jepit itu. Hukuman ini juga pernah diterapkan sudah lama sekali, era Romawi kuno atau Babilonia. Dan salah satu yang terkenal yang pernah dihukum ini adalah Saint Agatha. Lanjut ya, jadi kita tuh sekarang mau masuk ke kategori animal. Jadi animal ini ada tikus dan kuda. So, pada abad pertengahan ada sebuah hukuman, dan ini biasanya untuk maling juga. Jadi si terdakwa itu disuruh terlentang, kemudian perutnya itu dirobek atau dilukai, kemudian dikasih tikus. Dia akan mati perlahan karena infeksi atau ya organnya habis karena dimakan si tikus itu. Kemudian nomor 10 ya, kuda. Jadi kalian bisa bayangin hukuman ini tuh juga amat kejam, biasanya untuk para pengkhianat. Jadi si terdakwa ini disuruh terlentang, jadi kaki kan sama tangannya itu ditali toges, pokoknya sampai kenceng banget, dan itu dihubungkan ke kaki kuda dan kudanya dipecut, disuruh lari. Jadi biasanya meninggal karena tangan atau kakinya putus. Ada kasus juga di Batavia, itu namanya kalau tidak salah Peter. Jadi si Peter ini juga melakukan makar pada eranya VOC, dan beliau ini ketika meninggalnya pun kepalanya itu juga dijadikan monumen, replikanya ada di Museum Prasasti Jakarta. Lalu kita masuk kategori physical damage yang kerusakan fisiknya itu meremukkan. Nomor 11 itu namanya Spanish boot. Jadi Spanish boot ini lucu guys, jadi boot sampai kaki itu, kemudian itu tidak seperti sepatu tapi seperti kayak besi dua, terus dikerakatkan di mana, di kaki. Itu dalamnya banyak sekali kayak paku-paku itu. Jadi darahnya tuh juga habis, dan biasanya terdakwa ini mati karena keracunan darah karena infeksi itu tadi. Kemudian ada yang namanya crushing device, itu nomor 12. Crushing device ini ada dua macam, untuk kepala dan tangan. Jadi tangannya itu diletakkan di meja, jadi terus dipres itu
alatnya banyak tersimpan di museum tortur di Eropa sampai sekarang. Terus yang kepala juga guys, jadi biasanya kepalanya si terdakwa itu ditaruh di atas meja terus dipres sampai remuk gitu ceritanya. Nomor 13, Tabila. Namanya aneh ya, Tabila kayak nama orang. Hukuman ini biasanya diperuntukkan untuk maling juga, pengkhianat, dan juga pelecehan nama baik. Tabila ini bentuknya, maksud saya hukumannya itu meremukkan jari kaki guys. Dan itu dilakukan sampai si terdakwa ini atau si orang yang salah ini tuh mengaku. Kalau udah mengaku ya sudah begitu. Terus nomor 14 ada thumb screw. Ya, thumb screw ini biasanya juga dilakukan untuk kaki. Pokoknya semuanya tuh diremuk begitu sampai mengaku. Hukuman ini biasanya dilakukan di Jerman pada abad pertengahan. Kemudian nomor 15, hanging. Hanging ini nggak sekedar di hanging ya guys, tapi bentuknya itu tangannya tuh di atas di tali begini, terus kakinya tuh juga begini. Jadi bisa dibayangin si mbak atau mas yang bersalah ini digantung tangannya, terus di belakang itu kakinya dibengkok. Jadi rasanya tuh sakit banget. Pokoknya sampai mengaku. Biasanya orang yang dihukum ini tuh ditelanjangi dulu, disiksa dulu, baru di hanging seperti itu. Nah ini yang nomor 16 ini juga ngeri-ngeri sedap dan namanya itu juga unik, yaitu Judas Cradle. Jadi Judas Cradle ini bentuknya seperti piramida kayu kecil, jadi bentuknya segitiga kayu kecil terbuat dari kayu, ada juga yang dari perunggu. Diperuntukkan untuk pengkhianat. Biasanya si orang yang salah ini atau yang dihukum ini ditelanjangi, kemudian yang lincip tadi itu guys ditaruh di anusnya sampai dia mengaku atau ya mati. Kadang itu bisa menyebabkan pendarahan yang fatal di anusnya. Kemudian nomor 17 ini Pir Anguis. Uniknya hukuman macam ini tuh tersebar luas di Eropa. Jadi tidak hanya di Jerman, Belanda, UK, tapi di mana-mana. Dan alat ini itu juga unik dan punya simbol untuk laki-laki atau untuk perempuan, dan bentuknya itu juga artistik sekali. Jadi Pir Anguis ini artinya buah pir pengakuan. Jadi memang dipakai untuk mengintegrasi si pelaku sampai ngaku atau ini berhubungan dengan inkusisi. Jadi kalau kalian masih ingat inkusisi, yaitu penyelidikan atau pemeriksaan gereja yang tidak sejalan atau seiman itu. Biasanya Pir Anguis ini juga dilakukan di mulut. Jadi makin diputar itu makin membengkak, maksudnya makin mengembang si alatnya ini, kemudian merusak organ tubuh. Itu juga di vagina dan anal, jadi kalian bisa bayangin ya. Terus hukuman ini juga diperuntukkan untuk homoseksual, lebih tepatnya untuk gay zaman dulu. Kalau ketahuan berhubungan seksual sesama laki-laki di Eropa sana pada abad pertengahan itu, hukumannya adalah Pir Anguis di anal mereka masing-masing. Nomor 18 ini agak susah nyebutnya, The Piquet. Jadi The Piquet ini sebenarnya contoh penyiksaan. Tangannya itu atau jempol aja itu digantung
itu cuma kayak begini aja, jadi jempol tok ngene iki guys. Jadi sampai dia itu ngaku biasanya putus, kalau nggak putus itu semaput apa ya, pokoknya sampai ya infeksi atau kerusakan tulang dan sebagainya. Kemudian nomor 19 ini juga mengenaskan sekali, namanya The Wreck. The Wreck ini kalian bisa bayangin seperti dipan. Jadi dipan bawahnya itu kadang ada macam kayak gilingan tapi bergerigi. Nah, si terdakwanya ini biasanya dituruh telentang kayak begini, dan biasanya itu diputer sampai tangan atau kakinya putus. Rek ini kadang juga rek ini di bawahnya bukan bergerigi ya, tapi dikasih api gitu, jadi udah panas, udah macam-macam lah. Ini juga biasanya untuk narapidana yang sudah parah banget kayak makar begitu, pengkhianatan. Kemudian nomor 21 ini namanya tearing limb. Sebenarnya tearing limb ini sama seperti penyiksaan kuda. Jadi terdakwanya ini ditali dan kaki tangannya itu pokoknya erat banget dengan talinya, itu dikaitkan ke kuda. Jadi kudanya dipecut, lari, akhirnya pada putus. Contoh kasus hukuman tearing limb atau merobek bagian anggota tubuh yang pernah tercatat dalam sejarah Eropa abad pertengahan, yaitu François Ravaillac, seorang Katolik yang menikam Raja Prancis Henry IV pada tahun 1610. Tangan yang memegang pisau itu dibakar dengan belerang yang menyala, timah mendidih, minyak dan resin dituangkan di atasnya sebelum dieksekusi di Place de Grève di Paris. Nomor 22, wooden horses atau bahasa Indonesianya kuda kayu. Bentuk alat hukuman ini itu seperti halang rintang kuda. Hanya saja yang membuatnya berbeda itu atasnya itu lancip. Jadi si tersangka atau orang yang dihukum ini disuruh duduk ngangkang, otomatis kan itu menyakitkan ya, kena alat kelaminnya, anusnya. Itu dilakukan sampai dia mengaku. Ini juga untuk para pengkhianat, makar, dan juga kejahatan pelecehan nama baik. Pokoknya zaman dulu itu kalau sudah berhubungan dengan kerajaan, maka pasti hukumannya akan sangat menyakitkan, begitu. Kemudian nomor 23, axes and sword, jadi itu kapak dan pedang. Ya udah namanya kapak pasti kalian tahu ya. Si kapak ini sebenarnya adalah salah satu hukuman elit yang lebih bisa kalau lainnya kan disiksa, ini enggak, jadi langsung jelek dipenggal seperti itu. Dan ini biasanya hukuman untuk para elit bangsawan Eropa yang nasibnya itu lebih beruntung daripada penjahat lainnya. Harus merasakan kesakitan dulu. Kalau yang kapak ini kan enggak, langsung jelek rampung seperti itu guys. Sword ini juga sword ya tinggal ditusuk sampai mati, jadi tidak menunggu lama-lama untuk disiksa. Kemudian ada namanya nomor 24 itu guillotine dan Halifax gibbet. Jadi guillotine ini sudah sering ya kalian dengar, itu pemenggalan yang ada di Perancis. Salah satu tokoh yang dipenggal itu Raja Louis ke-16 dan Maria Antoinette. Itu kalian bisa lihat kok, filmnya banyak banget, dan itu terjadi saat revolusi Prancis. Gilotin secara resmi digunakan pertama kali pada 25 April 1792.
Orang yang pertama kali dihukum dengan alat ini adalah Nicolas Jacques Pelletier, petugas jalan raya yang terlibat banyak kasus perampokan, pembunuhan hingga pemerkosaan. Jacob Augustin Moreau adalah hakim yang menjatuhi hukuman mati kepada Pelletier pada 31 Desember 1791. Alat eksekusi ini dinamai sesuai nama ahli fisika Prancis, Joseph Ignace Guillotin. Guillotine sendiri bukan nama penemunya. Alat pancung ini ditemukan oleh Antonin Louis, seorang dokter bedah kelahiran Metz, Prancis. Disebutkan dalam biografinya, Guillotine sebenarnya menentang hukuman mati, namun karena tahu bahwa pendapatnya bertentangan dengan opini publik, ia kemudian menggagas metode hukuman mati dengan cara lain. Oke guys, jadi itu tadi macam-macam bentuk hukuman atau penyiksaan yang pernah terjadi di benua Eropa pada masa abad pertengahan. Dan ini belum selesai karena masih ada part 2-nya. Pokoknya jangan lupa nonton ya. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka video ini, please like, share, dan subscribe. Terus komen di bawah mau bahas sejarah apa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.